pada bulan Agustus yang lalu, kami pengurus bersama-sama dengan Pak Metias Markus Mekeng, anggota DPR RI, kunjungan ke sekolah-sekolah dan juga masyarakat dalam menjalankan tugas MPR untuk sosialisasi tentang 4 konsensus kebangsaan. Dan setelah selesai, kami beberapa pengurus kembali ke kantor ini, dan kami duduk-duduk di bawah pohon beringin di depan kantor ini. Kami duduk cerita-cerita tentang apa yang disampaikan oleh Pak Meki tadi, terus juga dalam rangka ulang tahun bulan Oktober ini, kira-kira bagaimana kami akan menyambut hari ulang tahun itu. Dan diskusi-diskusi itu akhirnya ada ide dari kami semua pada saat itu untuk melaksanakan beberapa kegiatan tadi yang sudah kita lihat itu, terutama yang menyambut kegiatan cerdas smart. Ini ide yang saya kira selama ini tidak pernah kami pikirkan, tetapi tiba-tiba sudah muncul, tiba-tiba saja ada di kepala kami. Tapi itu karena kami berada di bawah pohon beringin waktu. Ya, ini saya tidak mengada-ada ceritanya, tapi benar. Dan pada saat itu muncul usul dalam diskusi kami itu untuk adakan kerjasama, langsung nyambung. Oh, kalau begitu kita buat tema kerjasama itu, kita tema tentang 4 konsensus kebangsaan. Karena sementara ini kita jalan dengan Pak Meki untuk melakukan sosialisasi itu. Maka dari situ kami bersepakat, dan mulai kami mempersiapkan diri, sehingga pada pertengahan awal September saya undang semua pengurus, kami rapat di sini, kami diskusikan ide itu, dan akhirnya semua sepakat untuk kami melaksanakan rangkaian kegiatan itu. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan bahwa ya ini sudah jarang dilakukan seperti ini, dan ini baru Partai Golkar yang melaksanakan ini. Tadi Pak Bupati sudah katakan bahwa pendidikan sekarang ini ternyata tidak hanya di kota, dan itu benar. Pendaftaran itu kami buka untuk seluruh sekolah di Kabupaten Sigak, dari ujung timur sampai ujung barat. Yang mendaftarkan itu 80 lebih sekolah untuk 3 tingkatan, SD, SMP, dan SMA. Dari sekitar 87-88 sekolah itu, pada saat kami mengadakan technical meeting, ternyata ada yang tidak datang, dan aturannya bahwa kalau tidak ikut technical meeting, gugur dengan sendirinya. Sehingga pada saat itu ada 75 sekolah yang akhirnya bisa lolos untuk mengikutinya itu, yaitu di tingkatan SD itu ada 24 sekolah, di tingkat SMP ada 28 sekolah, di tingkat SMA itu ada 23 sekolah. Ini di luar dugaan kami, karena dalam rencana kami itu paling banyak itu 20 sekolah yang kami bisa ikutkan, dan mungkin kami juga merasa mungkin sekolah itu paling banyak 20 yang mendaftar ini. Tetapi ternyata di luar dugaan kami, 1 hari menjelang penutupan pendaftaran mulai datang banyak, akhirnya lebih dari 20. Akhirnya kami bersama tim juri diskusikan bersama panitia, bagaimana ini, masih banyak juga daftar. Akhirnya sepakat ditambah jadi 25 sampai 25. Ternyata masih ada lagi, akhirnya kami buka sampai 28, jadi putus di 28 itu. Dan ternyata yang tidak sempat ikut itu bukan karena mereka tidak mendaftar, tetapi atau tidak mau ikut TN, tetapi terlambat datang. Dari bola itu setelah selesai jam 7 malam atau jam 8 malam ikut TN, baru tiba di sini. Tetapi itu sudah hasil keputusan dari technical meeting. Panitia mengatakan tidak bisa, dan mereka pulang dengan
segala penyesalannya. Dan setelah itu besoknya pun masih ada juga yang daftar, bahwa mereka baru dengar mau daftar, dan kami panitia menyampaikan bahwa sudah selesai. Sehingga dengan ini menggambarkan kepada kami bahwa memang antusiasme dari sekolah-sekolah dan dari anak-anak ini sangat tinggi. Yang paling jauh di Budak itu juga ada. Di barat itu di Tanah Wamuk ada sekolah juga yang ikut. Ada 18 kecamatan yang sekolah-sekolah mewakili kecamatan itu. Minus Palue, bola ini yang saya bilang sudah selesai dulu baru tiba di sini. Dan juga Mapitara. Hanya 3 kecamatan ini yang tidak mengikutkan sekolah-sekolahnya. Jadi saya kira dengan gambaran ini bahwa memang antusiasme dari sekolah sangat tinggi dan partisipasi dari anak-anak ini juga luar biasa. Dan dalam pelaksanaannya itu bahwa apa yang Golkar inginkan, apa yang menjadi tujuan Golkar melaksanakan Cerdas Cermat ini, yaitu mau menguji tentang pengetahuan mereka selama mereka belajar. Kami juga ingin mengetahui atau memperluas wawasan mereka tentang pengetahuan 4 konsensus kebangsaan itu, dan juga kami ingin melatih mereka agar mereka berani tampil di depan. Dan itu kelihatan sekali. Ternyata dalam proses Cerdas Cermat itu anak-anak ini luar biasa. Pengetahuan mereka luar biasa, wawasan mereka juga luar biasa. Mungkin mereka tidak hanya mendapatkan dari sekolah, tetapi mereka juga lihat di media-media, di televisi. Sehingga apa yang saya lihat di TV itu ternyata anak-anak ini belum bisa. Jadi ini apa yang menjadi tujuan kami laksanakan ini benar-benar kelihatan. Sehingga saya kira Pak Bupati dari PSI mau laksanakan, mari laksanakan supaya anak-anak ini lebih banyak lagi yang terlatih, wawasannya makin luas dan pengetahuannya juga makin bagus. Dan dengan hasilnya bahwa SD itu yang juara dari Pagar, SDI Pagar, luar kota. SMP itu juara satunya Vivi, juara 2-nya dari OHI, EPC OHI. SMA itu juaranya dari kota, SMA 1, tetapi juara 3-nya itu dari Rupi, luar kota. Dan yang SMP juga juara 2-nya itu PGRI Pagar. Juara 3 dan PGRI Pagar. Jadi ini menunjukkan bahwa pengetahuan atau ilmu pengetahuan tidak hanya orang di kota yang dengan banyak fasilitas mereka hanya bisa, tetapi ternyata di luar, di desa-desa itu, di pegunungan seperti di Budak sana juga mereka bisa. Apalagi kalau kedepannya ini pemerintah juga mendorong pendidikan ini, partai-partai politik juga terus-menerus melaksanakan seperti Partai Golkar melaksanakan ini. Saya yakin pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan generasi muda Sika yang cerdas, yang berkarakter, dan juga yang berjiwa kebangsaan, seperti apa yang menjadi tujuan dari Partai Golkar. Saya yakin itu bisa, tinggal mau atau tidak kita lakukan itu.